Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Tugas ini kami buat untuk memenuhi nilai Pancasila. Sebelum masuk ke sesi wawancara, saya akan menjelaskan mengenai globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara maupun non-negara pada skala global sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh dimensi hubungan sosial yang lebih luas dalam skala internasional. Bisa. Perkenalkan, nama saya Jasmine Caroline dan ini dua teman kelompok saya, Ervina dan Jason. Pada hari ini kita akan mewawancarai Miss Jessica terkait tantangan HAM dan demokrasi Pancasila di era globalisasi. Pancasila itu dibuat sebagai sebuah identitas. Nah, demokrasi dengan identitas Pancasila itu artinya apa? Ya kalian lihat sila-silanya. Pancasila itu ada karena apa? Ada konsep gotong royong, ada konsep menghargai, ada konsep musyawarah. Jadi demokrasi Pancasila adalah ya pemerintahan rakyat tetapi berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, musyawarah, dan sebagainya. Nah, itu penting. Kenapa kita perlu distinguishing ourselves dengan demokrasi di negara-negara lain? Ketika saya belajar di S2 di US, konsep seperti demokrasi atau konsep seperti PBB, ya United Nation, itu sering sekali disebut konsep westernized, ya, karena kalau kalian lihat sistem politik liberalisme, kemudian ada juga sistem ekonomi kapitalisme, itu banyak sekali dibilang konsep westernized. Nah, gimana konsep yang harusnya universal tetapi bisa diterapkan di Indonesia, ya harusnya kita punya identitas tersebut gitu. Jadi itu demokrasi Pancasila. Ya, it's about meaning as well as practical use. Ya, jadi implementasi supaya bisa diimplementasikan di negara kita gitu. Kalau kalian lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbicara tentang apa? Tentang kebebasan berekspresi. Ya, jadi bisa bermusyawarah, bisa bebas berekspresi, berpendapat. Nah, jadi kalau kalian bertanya, demokrasi atau sistem politik ini mendukung nggak ya, mendukung hak untuk bebas berpendapat? Tentu saja, karena yang namanya pemerintahan dari rakyat harus berdasarkan rule of law. Ya, salah satu ciri atau syarat demokrasi, terutama demokrasi Pancasila adalah democracy based on rule of law. Ya, kalau negara kita kan bentuknya adalah negara hukum, harus berdasarkan hukum. Hukum kita yang paling dasarnya, konstitusi kita, the Bible of Indonesia, itu sudah mengatur hak kebebasan berpendapat. Maka di dalam menjalankan sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, semua harus menghargai kebebasan berpendapat tersebut, gitu. Ya. Kalian bertanya, bagaimana sih penegakan HAM atau bagaimana isu-isu HAM itu dihadapi di era globalisasi? There are challenges, of course, tapi kita nggak bisa jadi dinosaurus ya. Challenge yang kita hadapi 10 tahun yang lalu berbeda dengan challenge yang kita hadapi yang sekarang. Globalisasi pun tidak hanya tahun 2021. Kalian harus define itu. Ya, globalisasi udah tahun dari milenium, tahun 2000-an, bahkan sebelumnya itu udah era globalisasi, era teknologi, ya modernization. Ya, kalau bicara tentang arti dari globalisasi. Nah, bedanya adalah setiap tahap globalisasi mempunyai tantangannya masing-masing. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang menurut observasi saya adalah karena kita begitu terbombardir dengan social media, ya, terutama internet, TikTok, ya, TikTok, Instagram, and so on so forth. Jadi tantangannya adalah kadang-kadang yang elemen ketiga tadi, budaya ya, budayanya terbentuk tidak dengan proses yang baik. Proses belajar, proses membaca, proses cross checking, tetapi hanya proses yang instan. Itu merupakan challenge-nya. Ya, tapi saya juga optimis di saat yang bersamaan, karena dengan adanya globalisasi,
kita semakin terekspos dengan banyaknya informasi, dengan peluang-peluang untuk belajar dari negara lain, belajar dari buku yang ditulis dari orang-orang coming from different parts of the world. Jadi ada itu ya, ada pros and cons-nya gitu untuk penegakan HAM. Last but not least, di era globalisasi ini jangan sangka nggak ada yang namanya pelanggaran HAM. Di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tahun 1914 sampai 1918, tahun 1939 sampai tahun 1945, pelanggaran HAM-nya adalah pembunuhan massal, ya, atau genocide, atau crimes against humanity, ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, bunuh-bunuhan, perang, ya, culik, perkosa dan segala macam. Tetapi di era sekarang kita punya yang namanya modern slavery, seperti perbudakan anak kecil, ya, kemudian human trafficking, kemudian bagaimana kalian lihat refugee, ya, jadi negara-negara yang tidak aman itu kemudian masyarakatnya harus terombang-ambing di lautan, mencari suaka, tapi ditolak dimanapun, itu pelanggaran HAM. Ya, termasuk di Indonesia ya, kalau kalian lihat terhadap wanita, kekerasan domestik, kemudian ya banyak lah ya, mutilasi, genital mutilation and so on and so forth gitu. Buat saya globalization is a good thing. Tetapi ketika exposure dari globalisasi itu tidak kita filter, maka akan menjadi buruk ya, terutama di kalangan anak-anak muda. Kenapa saya bilang kayak gitu? Misalnya ini berarti lebih ke post millennials ya. Kalau millennial tuh seumuran saya soalnya. Kalau seumuran saya mungkin masih in touch dengan dengan konsep-konsep kayak PPKN, dengan muatan lokal. Nah, kayaknya di generasi post millennials mungkin tidak terlalu dekat ya. Tapi dengan adanya pembaharuan di sistem pendidikan kita, harusnya sih tetap diajarin kayak kewarganegaraan dan segala macam. Kalian aja belajar Pancasila di universitas ya. Nah, kalau post millennials, saya sering sih ngetes mahasiswa saya bisa Pancasila atau enggak, bisa recite Pancasila atau enggak, kemudian bisa recite bait-bait pembukaan Undang-Undang Dasar atau enggak. Kebanyakan sih bisa, tapi beberapa orang nggak bisa. Nah, buat saya itu alarming. Nah, itu contoh yang paling deket ya dengan kehidupan saya sebagai dosen. Tapi juga kalau kalian lihat di social media, sometimes kalian ngerasa capek gak sih nonton baca social media? Saturated gak otaknya? Karena netizen Indo itu adalah salah satu populasi yang paling ganas di seluruh dunia ya, kalau kita bisa dengar komen-komen orang. Nah, kenapa seperti itu? Kalau mungkin ya, ini saya nggak tahu statistiknya. I can imagine most of Indonesian netizen itu kalangan muda. Nah, kalangan muda terbiasa untuk instant reading ya. Contohnya baca postingan Instagram, kemudian baca internet artikel yang di scroll doang. Jadi cuman intisarinya cuma paling paragraf pertama gitu, nggak dibaca sampai terakhir. Jarang baca buku. Saya sering banget juga tanya mahasiswa saya, pernah gak baca koran? Nggak pernah. Ya, menurut saya itu alarming banget, apalagi untuk mahasiswa hukum. Nggak pernah baca koran. Aduh, gitu kan. Nah, jadi jadi itu sih observasi saya. Gimana cara memperbaikinya? Ya, cara memperbaikinya hanya dengan pendidikan. Ya, hanya dengan pendidikan. Pendidikannya dari pendidikan anak-anak di usia dini ya. Jadi dari unit yang paling kecil, yaitu unit keluarga. Karena dari keluarga yang mengajarkan nationalism, yang mengajarkan gotong royong, yang mengajarkan moral dan etika, nanti seiring dengan berkembangnya otak atau kemampuan berpikir si anak, maka akan bisa appreciate nationalism, appreciate Pancasila, appreciate our identity. Indonesia udah semakin jarang kita belajar mengerti, membaca tentang Pancasila, tentang hal-hal yang berbau kebangsaan. Nah, jadi itu kembali lagi ke kalian. You can be the judge ya. Kalian terekspos dengan apa sih? Kalau terekspos dengan TikTok yang nari-nari setiap hari, ya you're not gonna be nationalist, right?
Tapi kalau kalian perginya ke toko buku, kalian perginya ke blog-blog yang yang berisi tentang pengertian hal-hal kebangsaan, perginya ke YouTube tentang diskusi-diskusi kebangsaan, ya itu pola pikirnya akan berbeda gitu. Oke, pertama-tama saya mau appreciate ya karena kalian, sangat serius dalam, paling nggak mengerjakan tugas dulu deh ya, seriusnya, degree-nya mungkin berbeda-beda, ada yang serius banget, ada yang biasa aja, ada yang nggak sama sekali nggak peduli ya. Nah, tapi paling tidak kalian sudah mengekspos diri kalian dengan konsep-konsep yang berguna untuk kalian, menjadi warga negara yang baik. Buat saya, mahasiswa HI, mahasiswa hukum ya, kalau dari fakultas, hukum, itu, bentuklah sebuah paradigma yang holistik ya, be humble in searching for knowledge, itu yang pertama ya. Jadi hauslah untuk mendapatkan informasi, untuk, peka terhadap, isu-isu HAM, isu-isu di sekitar kalian. Semua tempat, manapun kalian berada, itu didirikannya dengan apa? Dengan hukum ya, dengan kontrak, kemudian dengan perlindungan perdata dan pidana dan segala macamnya. Nah, kalau HI, kalian juga harus berpikir demikian. Apa sih esensi dari ilmu hubungan internasional di dalam kehidupan kalian? Don't think ya learning in university kalian cuma dapat teori doang. Enggak, kalian dapat skill. Jadi kalau kalian mendapatkan skill dari Fakultas HI, kalian tidak harus bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan HI. Tetapi skill yang kalian dapat, skill negosiasi, kemudian skill berpikir, skill menganalisis, kalian bisa gunakan itu dimanapun. Ya, hopefully kalian bisa jadi ambassador atau bisa jadi perwakilan Indonesia. Ya pun tidak, kalian bisa jadi perwakilan siapapun dimanapun. Ya. Kemudian yang kedua, appreciate interdisciplinary approach. Maksudnya adalah kalau kita di Fakultas Hukum, saya selalu bilang, ya kita belajar hukum nggak cuma belajar hukum. Harusnya ahli hukum yang baik itu mengetahui pelajaran biologi, pelajaran kimia, pelajaran matematika, harus mengetahui pelajaran sosbud, harus mengetahui hubungan internasional, ya. Itu holistic thinking. Nah, yang terakhir, karena kalian banyak ngomongin tentang globalisasi ya, be positive about globalization. It's a good thing gitu kan. Bahkan kalian hubungan internasional harusnya mengerti bahwa globalisasi itu sebenarnya baik adanya. Tetapi di satu sisi yang lain mungkin akan membawa pengaruh-pengaruh yang harus kalian tahu ya. Jadi you have to be sensitif, harus peka dengan pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari globalisasi. Setelah melakukan wawancara dengan Miss Jessica, saya menyadari bahwa tantangan HAM terbesar di Indonesia pada era globalisasi ini adalah tentang budaya. Dikarenakan generasi sekarang budayanya terbentuk secara instan tanpa melewati proses belajar atau membaca. Tetapi, globalisasi bukanlah selalu hal yang buruk. Karena dengan globalisasi, kita bisa makin terekspos tentang informasi dan peluang untuk belajar dari negara lain. Untuk menghidupi demokrasi Pancasila, kita sebagai generasi muda harus lebih sering untuk mencari hal yang berhubungan dengan kebangsaan. Oleh karena itu, pada era globalisasi ini, sebagai mahasiswa hubungan internasional, harus pintar dalam menanggapi segala isu yang berkaitan dan juga peka karena kita diajarkan untuk selalu berpikir kritis dan menganalisis. Bentuklah paradigma yang holistik dan don't stop searching for knowledge. Refleksi dari saya yaitu dalam era globalisasi yang semakin maju, kita bisa lihat bahwa demokrasi Pancasila sudah banyak digunakan oleh para masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kebebasan berpendapat dalam mengkritik pemerintah. Tapi di sisi lain tantangan HAM dan demokrasi semakin dikhawatirkan di era globalisasi ini. Contohnya yaitu konflik perbedaan agama dan budaya di masyarakat, korupsi, serta pelanggaran HAM. Dengan ini, khususnya bagi para generasi muda, kita harus bisa menggunakan suara atau aspirasi kita dengan tujuan yang positif dan membangun. Masyarakat dan negara juga harus bisa menjalin hubungan yang baik agar Indonesia bisa menjadi negara demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Refleksi saya, adanya era globalisasi ini tidak hanya mempengaruhi Indonesia, namun juga negara lain. Hal ini disebabkan terjadinya perkembangan pemikiran manusia. Globalisasi memang menjadi salah satu tantangan untuk HAM dan demokrasi Pancasila, namun sebagai generasi bangsa, kita tidak boleh membiarkan kebudayaan Pancasila runtuh, sehingga kita harus tetap menerapkan nilai-nilai dari HAM dan demokrasi Pancasila.
Dengan adanya era globalisasi juga memudahkan kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk tetap menerapkan Pancasila dan bahkan dapat membantu kita untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang harusnya dilakukan. Globalisasi bukanlah sebuah hal yang berdampak buruk pada masyarakat. Walaupun perkembangan globalisasi juga memiliki dampak buruk, namun hal tersebut juga masih memiliki dampak positif. Seiringnya perkembangan globalisasi, banyak generasi muda yang sudah melupakan demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, ada baiknya pemahaman tentang Pancasila selalu ditanamkan. Globalisasi tidak selamanya berdampak buruk. Dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita tanamkan pada diri kita sendiri, kita pun bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Untuk refleksi dari saya adalah bahwa dalam globalisasi ini kita mempunyai tantangannya masing-masing, khususnya di bidang budaya. Dan sampai saat ini masih ada terjadinya pelanggaran HAM, contohnya seperti human trafficking. Tetapi globalisasi itu sendiri tidak seburuk dengan apa yang kita pikirkan, karena bisa memungkinkan kita untuk maju dan berkembang. Tetapi saat ini masih ada juga pengaruh negatif yang mempengaruhi banyak orang, khususnya kita sebagai generasi muda di demokrasi Pancasila. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sangat penting untuk peka terhadap keadaan sekitar kita dan terus mencari ilmu atau informasi agar bisa aware dengan apa yang terjadi. Sekian refleksi saya, terima kasih. Globalisasi adalah proses transformasi hubungan sosial dalam bentuk jaringan kegiatan, interaksi, dan koneksi lintas benua dan antar wilayah dan merupakan fenomena yang mendunia. Globalisasi juga membawa ancaman bagi keamanan manusia, yaitu suatu kondisi yang menuntut pemenuhan kebutuhan dasar manusia, di mana harkat dan martabat manusia harus dihormati, dan partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat harus diwujudkan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga tidak lepas dari tantangan ideologis yang ada di dunia ini. Tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini yaitu tantangan liberalisme dan kapitalisme yang saat ini mulai melepas kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Saat ini, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tergolong individualis dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Misalnya, seperti peristiwa yang terjadi terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh perwakilan para wakil rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus mampu menyaring ide-ide dari luar, agar tidak menurunkan ideologi yang telah dibangun di negeri ini. Refleksi saya adalah globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Oleh karena itu, kita harus menghadapinya dan juga melihat dampak dari globalisasi ini dari sudut pandang yang positif, seperti bisa belajar kebudayaan, bahasa, dan banyak hal lain yang bermanfaat. Saya menyadari bahwa tantangan Pancasila di era globalisasi ini sangatlah sulit, karena banyaknya budaya yang masuk ke dalam Indonesia. Namun dengan tanamnya nilai-nilai Pancasila, maka kita semua pastinya bisa menghadapi era globalisasi ini dengan menyaring, menganalisis, dan juga mengkritisi hal yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Wawancara dengan Miss Jessica, saya mendapatkan banyak hal baru atau pengetahuan baru. Salah satunya, apa itu sebenarnya demokrasi Pancasila, dan selain itu juga yang saya dapatkan bagaimana cara berdemokrasi bebas berpendapat dan apa saja batasan-batasan yang ada di dalam demokrasi yang bebas berpendapat itu. Kemudian juga yang saya harapkan pada kedepannya hal-hal yang saya dapatkan dalam wawancara tersebut bisa terpakai dalam kehidupan saya selanjutnya. Dan bisa terpakai juga dalam contohnya pekerjaan atau kehidupan saya sehari-hari. Itulah refleksi yang saya dapatkan. Terima kasih. Seperti yang Miss Jessica bilang, adanya globalisasi tidak sepenuhnya hal yang buruk, justru banyak hal positif yang kita bisa dapat dari globalisasi, yaitu peluang untuk kita bisa belajar lebih luas lagi dan menambah wawasan kita. Tetapi sebagai generasi muda, kita harus lebih sensitif akan adanya pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari globalisasi itu sendiri. Jangan karena adanya globalisasi kita malah menutup diri kita terhadap budaya di negara kita sendiri. Justru kita harus mempelajari budaya di negara kita sendiri, baru kita membuka diri kita untuk belajar tentang budaya di negara lain.